Untuk apa sebenarnya kita hidup? Tinjauan berdasarkan sains dan filsafat. Pengantar pertanyaan yang tak pernah usang. Di tengah hiruk-pikuk, saat antrean panjang, lampu kendaraan malam, atau detik hening sebelum tidur sering muncul. Aku ini ada. Untuk apa? Semesta punya rencana khusus buatku, bukan rasa penasaran sesaat. Ini pertanyaan tertua manusia. Ribuan tahun kita cari jawab lewat mitos, logika, pengamatan alam, hingga penelitian canggih. Namun, belum ada satu rumus mutlak yang berlaku bagi semua orang. Naskah ini bukan datang memberi kunci jawaban siap pakai. Ia merangkum apa yang sains temukan, apa yang filsafat renungkan, lalu mengajakmu menyusun makna yang paling jujur bagi dirimu sendiri. Latar belakang antara kebetulan dan keajaiban. Secara fisika, kita tersusun dari atom yang pernah menyusun bintang mati. Semesta cenderung berantakan entropi, namun hidup justru membangun keteraturan sementara yang luar biasa rumit. Secara biologi, miliaran tahun seleksi alam berjalan tanpa rencana tertulis hanya yang mampu bertahan dan meneruskan keturunan yang tetap ada. Kesadaran bertanya ini kemungkinan besar dampak samping dari otak yang makin cerdas, bukan tujuan utama evolusi. Namun disinilah hal ajaib terjadi. Satu-satunya makhluk yang kita tahu mampu menatap semesta dan bertanya adalah kita. Kita adalah cara semesta mengenali dirinya sendiri. Psikologi mencatat, manusia paling menderita bukan saat lapar atau sakit, melainkan saat merasa hidup tak berarah dan tak berharga. Bab 1, menurut sains tak ada tujuan yang ditetapkan dari luar. Sains menjawab lugas. Secara alami, hidup tidak memiliki tujuan yang sudah tertulis sebelumnya. Evolusi bukan bergerak menuju kesempurnaan, melainkan penyesuaian acak terhadap lingkungan. Dorongan dasar, bertahan hidup, tumbuh, meneruskan materi genetik. Alam semesta tak punya niat, harapan, atau penilaian baik buruk terhadap kita. Tapi ini bukan berarti hidup kosong sia-sia. Justru sains menunjukkan tak ada makna dari luar, maka tugas kita yang memberinya makna. Neuroscience pun memperjelas perasaan bermakna muncul saat otak merasakan keterhubungan, tujuan, dan selaras dengan nilai yang kita yakini bukan ilusi semata, melainkan pengalaman nyata yang membentuk kualitas hidup. Renungan. Jika tak ada tugas yang dipaksakan, kebebasan apa yang kini terbuka bagimu? Bab 2. Menurut filsafat makna, ditempa lewat pilihan. Filsafat menawarkan jalur beragam yang saling melengkapi. Klasik Aristoteles. Tujuan sejati manusia adalah eudaimonia, menjadi seutuhnya manusia lewat kebaikan, akal budi, dan tumbuh maksimal apa yang ada dalam dirimu. Eksistensialisme Sartre, de Beauvoir. Kita ada lebih dulu, baru kemudian kita tentukan siapa kita. Tak ada alasan lahirmu, namun kamulah yang akan menentukan alasan kau tetap hidup. Pandangan Frankl. Dorongan terdalam bukan kesenangan atau kekuasaan, melainkan keinginan bermakna. Kita bisa menanggung hampir segala cara jika tahu untuk apa kita melangkah. Kesimpulan umum, melainkan hasil kerja, keputusan, dan sikap kita sepanjang jalan. Renungan
Renungan, selama ini kamu meniru makna orang lain atau sedang menulis ceritamu sendiri. Bab 3. Titik temu dari tak ada tujuan menjadi punya arti. Kedua pandangan bertemu di sini. 1. Alam tak menetapkan, kita yang menetapkan. 2. Kita bebas. Tapi bebas ini menyertai tanggung jawab. 3. Kita makhluk yang butuh keterhubungan dengan sesama, karya, nilai, atau yang maha tinggi. 4. Bahkan penderitaan pun bisa berubah makna jika kita memilih sikap menghadapinya. Studi jangka panjang psikologi positif menegaskan hidup terasa bermakna bila terpenuhi 3 hal milik tujuan: rasa terhubung, tumbuh, memberi manfaat. Renungan Olimuko. Renungan di mana kamu bisa mulai menyisipkan arti hari ini. Bab 4. Sumber makna yang teruji nyata. Riset lintas disiplin menunjukkan makna tumbuh subur di tempat ini. 1. Melayani dan mengasihi. Hubungan berkualitas terkuat meramalkan umur panjang dan hati tenang lebih dari harta atau ketenaran. 2. Mencipta dan menyempurnakan. Saat lupa waktu karena sepenuhnya menyatu pada apa dikerjakan keadaan aliran di situ kita merasa paling berharga. 3. Menerima dan mengubah luka. Kesulitan tak otomatis bermakna, tapi selamanya kita berhak menentukan pelajaran apa dibawa darinya. 4. Menghargai dan menyelaraskan. Hidup berarti saat kita selaras dengan keunikan diri, bukan memaksakan menjadi salinan orang lain. Renungan dari keempat ini, mana yang mulai terabaikan belakangan? Bab 5. Kesimpulan jawaban yang selalu bergerak berdasarkan sains dan filsafat. Hidup tidak dilahirkan dengan makna. Hidup diberi makna oleh siapa yang menjalaninya. Untuk apa kita hidup? Untuk menjadi kesadaran yang makin jernih dan bijaksana, menjaga serta memperindah ruang tempat kita sementara tinggal, menghubungkan, memberi, dan mewariskan kebaikan, menemukan keunikanmu, dan menghadirkannya bagi dunia, menjalani sebaik mungkin meski tahu semuanya berakhir. Itu tugas yang mulia dan sepenuhnya di tanganmu. Bayangkan hidup ini seperti menyanyikan lagu yang lirik dan nadanya baru kamu tulis sambil bernyanyi. Alam semesta tak memberi naskah sebelumnya. Nada bisa sumbang, lirik bisa berubah, tempo boleh lambat atau cepat. Tak ada penilai luar yang berhak bilang salah. Namun makna nyanyian itu tercipta saat kau menyanyikannya dengan jujur, menghayati setiap kata, dan menyadari suaramu sementara tetapi bisa menyentuh hati pendengar lain. Bahkan lama setelah kau berhenti bernyanyi.